Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama pahlawan satu ini. Pahlawan tersebut bernama Oto Iskandar Dinata yang lahir pada 31 Maret 1897. Ia merupakan putra dari Raden Haji Ahmad Adam, seorang kepala desa di Bojongsoang. Oto menempuh pendidikannya di Holland Inland School yang kemudian melanjutkannya ke Holland Inland School. Setelah lulus, Oto melanjutkan sekolahnya di Sekolah Guru Hogere Kwek School. Kemudian Oto menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat muda, Oto Iskandar Dinata sering membaca harian The Express yang dipimpin oleh Dwes Dekar, pendiri Indiske Party yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, saat itu ia membacanya secara sembunyi-sembunyi karena ada larangan untuk membaca surat kabar tersebut. Pada 1925, Oto Iskandar Dinata memutuskan terjun ke organisasi Budi Utomo. Ia menduduki posisi penting yakni sebagai Ketua Budi Utomo Cabang Bandung ketika ia bertugas di Bandung dan Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan ketika ia bertugas di Pekalongan. Bahkan dia merangkap sebagai komisaris dari Hufdestur, pengurus besar Budi Utomo, yang mengantarkannya menjadi anggota Gementeran atau Dewan Kota yang mewakili organisasi tersebut. Ia bertugas untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Ketika menjadi anggota Dewan Kota Pekalongan itu, Oto Iskandar Dinata berhasil membongkar kasus Bendungan Kemuning. Dalam kasus ini, rakyat terselamatkan dari penipuan yang dilakukan oleh pengusaha Belanda. Keberanian Oto Iskandar Dinata membongkar kasus ini membuat Residen Pekalongan marah. Akibatnya, Oto Iskandar Dinata dimasukkan ke dalam daftar hitam orang-orang yang diancam hukum buang. Akan tetapi, Oto Iskandar Dinata tidak takut dengan ancaman itu. Konflik dengan Residen Pekalongan pun akhirnya selesai dengan dipindahkannya Residen Pekalongan. Karena sepak terjang yang demikian, pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir, sehingga Oto Iskandar Dinata dipindahkan ke Batavia pada 1928. Sampai sekarang jenazahnya tidak ditemukan. Karena kesadaran akan pentingnya mengenang dan mengabadikan jasa-jasa Oto Iskandar Dinata, maka diambillah pasir dan air laut dari pantai Mauk Tangerang sebagai syarat jenazah, yang kemudian ditanam di Pasir Pahlawan Lembang. Makam simbolik itu kemudian dikenal dengan Taman Pahlawan Oto Iskandar Dinata. Setelah pindah ke Batavia, Oto Iskandar Dinata kemudian memasuki paguyuban Pasundan cabang Batavia pada bulan Juli 1928. Tanpa menunggu lama, ia akhirnya terpilih menjadi ketua. Di bawah pimpinannya itu, paguyuban Pasundan menjadi makin berkembang karena akhirnya organisasi ini berhasil mendirikan sekolah sampai bank. Pada 1930, Oto Iskandar Dinata terpilih menjadi anggota Volksraad Dewan Rakyat mewakili paguyuban Pasundan. Iskandar Dinata diculik oleh Laskar Hitam Tangerang. Ia mendekam di rumah tahanan Tanah Tinggi selama 5 hari, yakni tanggal 10 sampai 15 Desember, kemudian dipindahkan ke rumah tahanan di Mauk. Pada 20 Desember, Oto Iskandar Dinata dieksekusi oleh Laskar Hitam. Pesisir pantai Mauk menjadi saksi bisu kematiannya yang tragis. Tidak ada yang mengetahuinya pasti penyebab diculik dan dibunuhnya Oto Iskandar Dinata. Sejarah makam Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata merupakan pahlawan nasional yang tidak dimakamkan di pemakaman nasional. Pahlawan nasional Oto Iskandar Dinata dimakamkan di Desa Gudang Kahuripan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, merupakan tempat pasir dan
air laut dari Pantai Mauk, Tangerang ditanam. Muncul kesadaran pentingnya mengenang dan mengabdikan jasa-jasa Oto Iskandar Dinata, maka diambillah pasir dan air laut Pantai Mauk, Tangerang sebagai syarat jenazah yang kemudian ditanam di Pasir Pahlawan, Lembang. Makam simbolik itu kemudian dikenal dengan Taman Pahlawan Oto Iskandar Dinata. Makam simbolik tersebut diresmikan pada 20 Desember 1952 oleh Partai Kebangsaan Indonesia sebagai metamorfosis dari paguyuban Pasundan. Sejak 1948 dihidupkan kembali dan berganti nama Partai Kebangsaan Indonesia yaitu Parki. Dipilihnya Lembang menjadi tempat ditanamnya pasir dan laut karena dianggap Parki lingkungannya sejuk dan tenang. Taman Pahlawan Oto Iskandar Dinata tersebut diresmikan pada tahun 1981 oleh Gubernur Jawa Barat kala itu Mayor Jenderal TNI Aang Kunaevi Kartawirya. Saat ini Taman Pahlawan Oto Iskandar Dinata telah dipasang situs cagar budaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.